So how much is it? Like, do they pay you? Like 1 month? 1,000? Tuh, tutup semua. Kalian bisa ngeliat tutup. Berapa kali kalian mendengar kata tutup? Dari semua tulisan-tulisan itu kalian melihat sesuatu kah? Ya, apa itu? What about the cops? Do the cops mess with you? The police? LA itu buat semua orang yang pekerja atau yang emang liburan, buang-buang duit. Dan di channel ini gue mencoba untuk menunjukkan kedua sisi tersebut dari kota ini. Nah, dan hari ini gue lagi ada di Hollywood, tempat turis yang kalian pasti tahu kalau ke LA pasti main kesini. Saking terkenalnya, ada 22 juta orang yang datang ke sini setiap tahunnya, cuy. Tapi dari sebanyak orang ini yang mengunjungi Hollywood, ada berapa dari mereka yang tahu bahwa ada sisi yang suramnya, sisi-sisi yang diisi oleh mimpi-mimpi yang tidak terwujud ketika mau jadi artis Hollywood, seperti mimpi-mimpinya dan atau sesimpel menjadi wira swasta dan mempunyai impian buka bisnis di Hollywood karena kalian mikirnya pasti untung. Tapi kenyataan berkata berbeda. Nah, jadi sambil kita menjalan jauh dari pusat turisnya Hollywood, gue akan menunjukkan sama kalian sisi yang tidak dilihat oleh media, sisi yang tidak disorot, sisi yang diisi dengan impian-impian yang tidak tercapai. Jadi duduk yang manis, kita akan jalan-jalan. Nama gue Yafi Virus dan kalian lagi nonton channelnya Nyebrang dulu cuy, Anak LA. Let's go. Nah, jadi lo lihat aja nih, toko-toko yang kayak gini tuh dulunya kayak restoran-restoran bagus, terus tutup. Lihat nih, di border ya udah pada bapuk semua gitu loh. Sayang banget ya. Ini sebelahnya juga tokonya tutup. Lihat, Tipsy Tales, ini kelihatannya seafood tapi lo bisa sambil ngebir. Yang satu lagi tulisannya Paloma Taquiera Hollywood, which is berarti makanan Meksiko. Wah, terus ini juga dulunya kayaknya bioskop guys, tutup. Di sebelah kiri dan kanannya sih ada tempat makanan, tapi ini tempat bioskopnya tutup, lo lihat ya. Tuh, kayak tempat beli tiketnya bukan cuma tutup doang, tapi bener-bener di border hitam gini, tau gak? Tuh, kunci cuy, kunci lah ya. Nah, ditutup. Di sini ada makanan Sincerely Syria, masih ada beberapa yang buka. Ini tempat tato juga kelihatannya tutup. Hollywood tato tutup juga. Ini smoke shop nggak ada isinya, tutup juga. Tapi ini satu yang pengen banget gue tunjukin sama kalian adalah nih, Gentleman's Club Showgirls, 1000 of beautiful girls and 3 ugly ones. Nah loh, ada 3 yang jelek sama 1000 cewek yang cantik. Tapi tutup juga kayaknya. Ini ya kalian tahu lah ini tempat apa ya, pertunjukan wanita-wanita. Tapi yang bener-bener gue pengen kasih lihat sama kalian adalah dari semua tulisan-tulisan itu kalian melihat sesuatu kah? Ya, apa itu? Benar-benar bugil. Artinya apa cuy? Banyak orang kita yang kesini. Benar-benar bugil. Semoga nggak disensor ya. Ini sekali lagi namanya Deja Vu. Benar-benar bugil. Review apa? Wah, lagi mainan HP, nonton apa itu? Nonton Anak LA kayaknya.
masih ada aja yang begini tidur di pinggir jalan. Ada, tapi kalau daerah Hollywood kayaknya akan memakan waktu lama untuk mereka untuk kehilangan daya tariknya turis ya. Tapi ini kalian bisa lihat yang ini second gen cafe available, berarti dulunya cafe tutup juga, ya kan? Tuh, dulunya Pie Hole, ini tutup gedungnya. Wah, gila, padahal ini dari gedung bagus terus tutup. Dia Pie Hole itu terkenal guys, mereka aja nggak bisa bertahan di market ini. Lo bayangin deh. Nah, ini di sini bisa buat thrifting juga nih kayaknya nih. Vintage Hollywood, vintage clothing buat kaos-kaos yang mungkin sedikit berbeda. Terus kalian lihat ini tutup. Ini juga pintu nggak jelas kemana. Ini juga tutup, udah dipilok-pilok. Ini tutup. Dulunya tempat jus. Jadi 1, 2, 3 itu berderet tutup semua guys. Ini dulunya juga tempat pizza, terus tutup juga nih. 6430 Hollywood Boulevard. Kenapa gue tahu ini dulu tempat pizza? Karena depan ini nih dulu tempat clubbingnya anak-anak Indonesia. Kalau misalnya mau ada party anak Indo, duluan party di sini. Tahu pasti kalau anak Indo yang bekas LA. Persimpangannya itu di Ivar tulisannya sama Hollywood Boulevard. Kenapa? Karena abis clubbing makan pizzanya di sini. Tapi kita lihat ya, sekarang daerah-daerah sekitar sini tuh lihat. Alangkah sayangnya guys, tutup semua. Hollywood tutup. Yang dulunya bisnis thriving, lo lihat nih. Sekarang isinya tuh disegel-segel semua, lihat. Tutup cuy. Terus ada bisnis ini juga, ini apa nih? Kayak ada pilar-pilar kecil. Tutup juga. Hollywood tutup cuy. Ya enggak? Kita lihat lagi ya. Ini ada jendela-jendela juga tutup. Ini dulunya pintu nih, soalnya ada alamatnya. No, 1650. Tutup juga. Tutup. TUP. Close. Ini juga nih 1641. Gua nggak tahu apa, tutup. Terus ini ada pintu gede banget, gua nggak tahu nih kalau di Indo pintu ketok magic nih. Tutup, udah dipilok-piloksin. Tutup lah pokoknya, semua tutup. Ini juga tutup, semua tutup. Tuh ada tulisannya Cocktail and Comedy. Nah, komedinya adalah mereka udah tutup bro. Los Angeles Best. Apa tulisannya tuh? Itu dah pokoknya. Cuman lo lihat di border tutup semua. Gue sebenarnya justru kasihan sama turis-turis yang mungkin punya ekspektasi tersendiri terhadap Hollywood. Bakal gimana. Tapi TUP bangkrut. Karena satu, secara ini di daerah turis, di daerah Hollywood, pasti kan harga sewanya tidak murah. Tapi tingkat kriminal yang tinggi. Ini toko-toko kayak gini nih, Drip LA, ini asuransinya pasti mahal banget. Karena tingkat kriminalnya, kemungkinannya toko-toko itu dijarah seperti yang kalian pernah lihat di sosial media, itu sangat tinggi. Jadi harga asuransinya mahal, itu pun di atas harga sewa. Jadi kalau kalian adalah wira swasta, apakah masuk akal untuk buka bisnis di Hollywood? Dari situlah menurut gua pelan-pelan Hollywood benar-benar akan tutup. Walaupun kayaknya akan memakan waktu yang lumayan, tapi akan tutup bro. Dan ini kalau kalian lihat tuh, di seberang sana tutup juga. Gue gak tahu kalian kelihatan apa enggak, tapi tutup. Terus sebelah kiri ini dulunya apa ini, gue gak tahu nih. Mungkin dulunya restoran, tutup juga. Ini juga tutup juga, ya kan?
Terus ini jamnya aja udah nggak jelas, itu nggak bekerja lah itu ya. Tapi tutup, lu lihat no. Ada tulisannya law. Kasian gue sama kalian atau turis-turis yang punya harapan besar untuk ngelihat sesuatu. Mungkin kalau di pusatnya sendiri masih lah, masih buka. Cuman ini lo lihat dong, tutup. Yang dulunya bioskop, nah tuh ini kelihatannya dulunya tuh kayak bioskop bagus, ada ininya segala macam. Mungkin pada zamannya sangat amat ya. Nah, lihat, tutup cuy, tutup setutup-tutupnya, ya nggak? Tuh, tutup semua. Kalian bisa ngeliat tutup. Berapa kali kalian mendengar kata tutup? Menyedihkan sih ngelihatnya. Karena gue pun waktu baru pertama kali datang, adik gue pun juga melakukan hal yang sama. Kita nggak punya teman, kita nggak tahu mau ngapain. Tinggal di daerah Koreatown itu kadang-kadang kalau weekend udah kita ke Hollywood sendiri, ya lihat hiburan. Karena pada saat itu pas kita nggak tahu apa-apa, itu yang paling happening lah gitu. Jadi kita sering kesana dulunya. Ini juga tutup. Dan dulu tuh masih lebih hidup lah gitu ya. Ini kalau misalnya siang-siang gini banyak turis yang berjalan aja tutup, gimana malam? Nih lo lihat di seberang sana juga. Tuh, tutup cuy. Jadi untuk melanjutkan poin gue adalah harga rent, harga asuransi, belum pegawai, semua biayanya itu menurut gue nggak masuk akal buat wira swasta untuk buka atau even melanjutkan bisnisnya di sini. Kalau gue punya bisnis di sini, mendingan gue geser ke daerah yang satu rada ke pinggir, yang lebih aman, nggak terlalu banyak homeless. Masih banyak kok daerah yang seperti itu gitu. Dibanding di sini, yes Hollywood, yes turis, tapi lo membahayakan pegawai lo, asuransi mahal, wah nggak make sense deh. Jadi orang lokal pun banyak yang bilang ini bukan Hollywood tapi Hollyweird bro. Sih, joget-joget. Ini juga tutup juga, lo lihat tuh. Tutup. Oh, wow. Oke. Jadi ini dulunya bank. Gedung ini tuh pada zamannya, buset berisik banget bis ya. Ini pada zamannya itu bank. Pada tahun 1920-an ini dibuat. Terus ini bank yang banyak dipakai oleh artis Hollywood. Salah satunya adalah Charlie Chaplin, The Three Stooges, Lana Turner. Ini dulu ngebank di sini. Berarti dulu si artis yang gue sebutin barusan itu sering kesini. Tapi sekarang lo lihat setelah beberapa tahun, ya sama seperti cerita lainnya, tutup cuy. Ini gue nggak tahu masih buka apa ada tutup ya. Cuman ini sebenarnya bar yang lumayan bagus. Apa mungkin nih kelihatannya masih ini buka mungkin. Yang namanya Scum and Villainy. Buat kalian yang suka sama Star Wars, dalamnya ini temanya Star Wars, kayak bar yang di Star Wars-nya. Tapi selain itu, ya kalian udah lihat sendiri lah ya. No, tutup. Nah ini juga nih dikasih mawar begini. Clarence Avant, berarti tandanya kemungkinan besar beliau baru meninggal. Semoga diterima di sisinya. Rest in peace, Clarence Avant. Tutup. Jangan capek-capek ya dengar kata TUTUP, tutup. Terus ini juga tutup nih. Ini apa nih dulunya?
podcast network. Terus ini tempat nongkrong tuh, kayak hookah sama CBD, berarti shisha. Shisha tutup juga cuy. Ini dulunya teater, tutup. Lihat, wah gila tutup semua. Terus ini juga 1, 2, 3 toko berderetan tutup. Ini tutup. Ini tutup. Terus ini juga restricted area, employee tutup. Ini House of Lovecocktail.com. Kalian bisa tebak? Iya, tebakan Anda benar. Tutup juga cuy. Kasian banget. World of Wonder tutup. Nah terus tadi gue pengen ngebahas juga kalau di daerah perumahannya Hollywood seperti apa Bang Yaf. Nah ini kan Hollywood Boulevardnya, tempat atraksi utamanya. Nah sekarang gue mau masukin ke sana yang isinya itu apartemen, biar gue bisa ngasih lihat sama kalian tempat tinggal di daerah sini itu seperti apa sih. Nah jadi di Amerika Serikat itu harga rata-rata untuk apartemen 1 kamar adalah 1.700. Sedangkan di Hollywood itu 2.700 cuy. Siapa yang mampu? Gua pun kagak kalau sendirian gitu. Jadi mungkin itu juga menjadi penyebabnya banyak homeless, karena mereka tidak bisa afford atau tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk tinggal di Hollywood. Dan kalau kalian melihat ini nih, tanaman-tanaman tapi dikasih bednya sendiri, sebabnya adalah biar tidak ditaruh itu tenda-tenda yang kalian lihat barusan. Oke, ditaruh gini kan jadi lo menaruh tenda di mana? Lo mau tidur di sebelah kaktus kan nggak bisa. Wih, apa ini cuy? Lapangan bola cuy. Ih, sorry angin ya. Cuma ini lapangan bola. Wah, rumputnya sih anget nih, rumput palsu. Kalau main samar-samar gini sih anget, tapi keren juga nih. Wow, cakep nih. Bisa nggak sih buat dipakai? Holy God. Holy shit. Holy fucking God. Orang-orang aneh sih ada aja ya. Yuka Street Mini Park. Oh. Nah, jadi di LA-nya sendiri itu, LA County ya, bukan LA City. Itu ada sekitar 75.000 tunawisma. Dan dari semua itu 3.000-nya itu ada di Hollywood. Soto Martinez says there's 3,000 homeless people in City Council District 13 with only 700 beds in shelters there. And they're all occupied. Nah, dari konten yang sebelumnya di Santa Monica, itu gue menjelaskan dan gue akan ulang lagi buat kalian yang belum sempat nonton, bahwa Mahkamah Agung Amerika itu menentukan kalau di West Coast, di California deh kita ngomonginnya ya, itu tidak berhak untuk ngusirin homeless dari tempat mereka menetap selama kota-kotanya sendiri itu tidak mempunyai tempat penampungan yang cukup untuk menampung semuanya. Jadi in this case, kalau di LA County tadi gue bilang ada 75.000, LA County-nya sendiri harus mempunyai at least 75.000 atau lebih tempat penampungan. Oke, baru mereka berhak untuk ngusir-ngusirin dan naro homeless ini di tempat penampungan itu. Jadi istilahnya kayak lo nggak boleh ngusir karena lo mau ngusir mereka kemana, nggak ada tempatnya yang layak. Gitu peraturannya. Gitu. Tidak semudah itu untuk main asal gusur-gusur. Karena gue nggak tahu nih kalau di Indonesia ada gembel digusurnya kemana? Kalian tahukah? Kalau kalian bisa jawab boleh di komen. Nih gue sekarang lagi di tempat taman bermainnya aja kosong cuy. Ada ayunan, ada segala macam kosong. Adanya cuman homeless satu di sana lagi duduk. Udah, kasihan banget, sepi.
di sini, sepi banget. Siapa anak kecil, siapa orang dewasa yang membawa anak kecilnya ke taman yang daerahnya seperti ini? Ini daerah perumahan loh, Hollywood. Jadi jangan sampai keliru kalau ada yang ngasih tau sama kalian, gue tinggal di Hollywood. Hollywood belah mana? Pantes aja dari website yang gue selalu gunakan untuk ngecek vibe-nya atau keamanannya sebuah daerah di LA, di situ dicantumin bahwa di Hollywood ini itu mendapat nilai F, which is fail. Dan mereka juga itu mengambil dari sisi seberapa bagusnya sekolah-sekolah yang daerah sini, tingkat keamanan yang ada di daerah sini, terus juga harga atau value apartemen di daerah sini, fasilitas yang ada di daerah sini. Hollywood mendapat sekali lagi nilai F. Fata Morgana. Karena terlihat kalau dari jauh bagus, pas deket sampai dikasih nih pelang-pelang begini, tulisannya zona especial de application y limpieza. Artinya kagak tahu, lu google aja sendiri. Cuman pokoknya dari gambarnya ini itu tuh gue tadi udah sempat ngelihat yang bahasa Inggrisnya. Intinya yang di highlight ini itu sangat diketati. Lo nggak boleh buat tenda, lo nggak boleh naruh tenda, lo nggak boleh no puntances, lo nggak boleh nyuntik, no peligros, lo nggak boleh bahan-bahan kimia yang gitu-gitu, no basura, buang sampah sembarangan, dan no materiales, yang no materiales explosivos, barang-barang yang bisa meledak. Jadi benar-benar mereka pun, pemerintah itu tahu kok daerah sini parah, tapi mungkin gara-gara peraturan dari Mahkamah Agungnya sendiri itu yang tidak bisa, atau yang membuat pergerakan pemerintah setempat itu sangat amat terbatas. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang bilang, oh bang, kalau gitu kenapa nggak dibangun aja bang tempat penampungan untuk homeless biar cukup dan biar akhirnya memadai, dan akhirnya homeless ini bisa diangkut ke tempat penampungan tersebut. Permasalahannya banyak, itu berlapis-lapis, berlayer ya kalau gue bilang. Layer yang bisa gue sebutin sekarang adalah salah satunya itu, oke, buatin tempat penampungan. Let's say dana itu bukan masalah. Dana itu menurut gue masalah satu. Dananya dari mana? Berarti kan ada duit yang mesti direalokasikan untuk membangun tempat penampungan tersebut. Tapi let's say dana itu bukan sebuah masalah, cuy. Dananya ada. Pertanyaan kedua adalah mau dibangun di mana? Mau dibangun di mana? Kayak beberapa waktu ini itu di daerah gua, di daerah West LA itu sedang bermasalah. Karena sorry, nyebrang dulu cuy. Karena pemerintah lokal sana ingin membuat beberapa tempat penampungan untuk ya homeless ini. Tapi ketika warga lokal tahu kalau wah ini lapangan kosong akan dijadikan tempat penampungan, ya kagak mau. Siapa yang lo mau tinggal di sebelahnya tempat penampungan orang-orang yang nggak punya rumah? Dan cuma kayak orang yang di belakang nih tuh, gue juga ngeliatnya kasihan. Tapi kalau gue punya rumah, gue udah kerja keras beli rumah, terus tiba-tiba ada lapangan kosong di sebelah rumah gue mau dijadiin tempat penampungan, gue akan memprotes. Jadi itu salah satu. Lo mau nyebrang dulu. Ini orang nggak berhenti nih. Oke, siap. Thank you. Oke, jadi itu yang tadi gue bilang. Salah satu permasalahannya adalah masyarakat lokal yang mereka pun nggak mau ada yang namanya homeless atau adanya gembel-gembel. Tapi ketika dibilang oke, kita buat di daerah lo, kagak mau. Lo mau tinggal di sebelah tempat penampungan? Gue sih enggak. Ini dulu tempat kayaknya bersejarah sekali nih, namanya Crossroads, the Crossroads of the world, persimpangan dunia.
Wow guys, lo lihat dalamnya kayak gitu guys. Kayak Dutch style Eropa gitu ya. Kayaknya ada toko-toko atau apapun itu. Cuman kalau di sebelah mananya gitu itu adalah stasiun radio. Ini buka nggak ya? Ah, sayang sekali. Tertutup bro. Tapi nggak dikunci sih kayaknya. Peninggalan bersejarah nih. Lo lihat no. Wah. Nih jadi polisi tidak semudah itu untuk menggeser tenda-tenda yang ada di pinggir jalan seperti ini. Padahal kalau lihat itu tendanya tenda-tenda bagus. Nah sekarang gue lagi ada di Highland, nama jalannya Highland. Dan kalau lo lihat di belakang gue ini apartemen yang bagus banget, harganya juga kelihatannya mahal banget. Tapi kalau lo lihat sekitar itu hampir mati semua lihat. Ini ada kayak toko gitu, flaunt namanya, tutup. Dan lo lihat banyak sampah-sampah, tutup. Ya kan? Terus ada mobil van, nggak jelas juga. Terus ini dulu kelihatannya tempat nyuci laundry, tutup juga lo lihat tuh. Nih pintu masuknya dulu. Lo lihat tuh. Apartemen mahalnya di situ, seberang-seberangan doang. Tapi ininya tutup. Ya tutup aja lah pasti. Gue sebenarnya sedih banget ngelihat yang kayak gini. Cuman kayak yang tadi gue bilang, mereka nggak bisa ngapa-ngapain tuh lo lihat. Ada kart segala macam. Ini kopernya juga masih bagus. Ada jok mobil. Lihat ada mainan anak kecil. Nah, tenda-tenda gini ini di jalan raya loh guys. Lo lihat sampah udah berserakan dan di tenda-tenda kayak gitu. Sedih ngelihatnya. Gue harusnya tidak seperti itu gitu loh. Amerika itu depan sana udah Hollywood, terus di depan sini ada fast food terkenal Chick-fil-A, dan kalian masih melihat apa yang ada di sisi satunya Chick-fil-A. Nah, yang menariknya adalah Los Angeles itu kan akan jadi salah satu tuan rumah di Piala Dunia kotanya, which is tahun 2026. Terus tahun 2028 sambil kalian lihat toko-toko yang tutup ini, itu akan Olimpiade khusus di Los Angeles toh. Kalau Piala Dunia masih ada beberapa kota lain dan ada Kanada dan ada Meksiko. Tapi Olimpiade tahun 2028
itu akan sepenuhnya di Los Angeles. Jadi gue penasaran nih akan melihat atau akan gimana caranya lo melihat pemerintah setempat itu membersihkan jalan-jalan dari orang-orang yang di belakang tuh. Terus dan memperbaiki infrastruktur kotanya sendiri. Jadi sekarang 2023, 5 tahun ke depan menurut gue perubahannya akan sangat drastis dan akan sangat krusial gitu. Nah, jadi gue akhirnya tadi sempet ngelihat ada mereka berdua nih lagi di pinggir jalan, dan gue mikir kenapa nggak gue ajak ngobrol biar kalian tahu perspektifnya dari sisi mereka. Oke. Ya, terus gue kasih rokok Indonesia juga guys, gudang garam. That is Indonesian cigarette. Yeah, clove. You like it? You like it? See? I got it. You got it too. Yeah. So what's your name, man? Dan. Dan. Good to meet you all. Yeah, Yafi. Yeah. Yes. How long have you been in LA? 8, well, been over here 8, 9 months, about 2, 3 months. Okay. Well, where from? Ireland. Oh, from Holland. Oh, wow. So dari Belanda. We call it Belanda. From my language, we call it Belanda. Orang Holland. So when you came here, what did you want to do out here? Maybe just chill, Just chill. try to find some way to live. So yeah. How do you find it? Is it hard? It's tough out here. Not too bad. Not really hard. I wouldn't say hard. It's a bit iffy. Yeah. Did you have friends when you moved here? Yeah, online. So what do you think about LA before and now? Is it different? Good. Always good. It's still good. Always good. What about the weather? Good. Yeah? Always good. Yeah. Nice. And then so right now, do you stay on the street? What do you do outside? A little bit here and there. It's a Yeah. bit of a toss up. A bit of a toss up. Okay. And then do you have any advice if people want to come to LA? Do you have any suggestion for them? Okay, we can find it out pretty quick. You've got the internet. They can Yeah. see websites, see what they offer. Right. People gonna know where to go to. The address and stuff. So people already know. People are looking beforehand. Yeah. So do research first. Plan ahead. Plan ahead. Yeah. Do you have a place to sleep at night? 50-50. 50-50. What's the other 50? So 50 no, 50 yes. What's yes? Hotel. What is it? Hotel. Hotel. Oh wow. Okay. So hotel. Where? Around here? Wherever. Cheap places, something like that. Cheap. And when you're in the street, like, do people mess with you? Do they look at you different? No, people just chilling. Yeah. People just chilling. Everybody's chilling. People chilling. Okay. Tuh, jadi Stuff. it's tough ya. Nah, jadi dia juga ini di jalan dia bilang, kadang di rumah, kadang di luar. And then, so do you still speak Dutch? Oh, I don't. I just speak English, normal language. Oh, normal language. Okay. How's Hollywood at night? At night. Pretty chill. Pretty chill? Is it scary? Some people say it's scary. Is it scary? All I know when I go around, people just chilling. Yeah, they don't mess. People just chilling. I'm like, alright, doing my own thing. What about the cops? Do the cops mess with you? The police? Not the sort of person. No, they're chill. Not the sort of person. I just walk past people, just go like, oof. Yeah. Yeah. What's do you have anything like? What's your hobby? Me, Yeah, you play music, you sing, you play guitar. chill, go on my phone, go for long walks. So you said you have a phone. Yeah. So with the phone, how do you pay for that? Is it free phone? How does it work? Android. Android. Yeah. Oh, nice. And then So I'm not running that phone. yeah. So Not pay for anything. so where do you charge then? Me, I just go library or something like that. Just charge it there, just chill. Oh, and then they don't say anything. No, they're pretty chill over here, huh? So are you planning on staying here? Yeah, I got In LA? I got a lot of stuff to do. A lot of stuff to do, like what? Oof. Complicated. Complicated stuff, huh? Way over my head. Do you think Hollywood is the same now than before when you came? Change, people just same stuff. All I know is people just drive different cars. That's all I know. Scenery and stuff. Scenery's like all the same. Mm-hmm. Scenery's pretty good. Like, how do you get money? Like, when you eat, where do you go to eat? Like Social Security.
Social Security. So you have Social Security. I've got money coming and stuff. Yeah. Chill last a month and go around, do what I gotta do. So how much is it? Like, do they pay you? Like 1 month, 1,000. 1,000 something. Is it like a check or is it a card or is it cash? God. Card. Yeah. And then so is it like a EBT? Yeah, it's a debit card, something like yeah, something like that. And then it has money in it, and that's how you do it. Alright, well, jadi itulah sama dia. Semoga informasinya berguna buat kalian. Thank you again. No worries, man. Thank you, Dan. You're good. Thank you. Yeah, good luck with everything. Okay. Sure, bro. Have a good Alright, one. see ya. Thank you. See you, bro. Thank you. Ulang. LA itu ulang ya. Dinikmati untuk semua orang. Buat orang-orang yang ulang. Menjadi wira swasta untuk membuka usaha di Hollywood, tapi kena Witu gitu deh pokoknya.